Sekte iblis sudah keterlaluan. Apa mereka benar-benar berpikir Sekte Pedang Suantianku ini mudah ditaklukkan? Suara Ling Yunzi bagaikan dentang logam, tegas dan menentukan, bergema di seluruh istana Lingqiao. Sampaikan perintahku. Seluruh Sekte Pedang Suantian harus segera memasuki kondisi siaga tempur tertinggi. Kumpulkan semua murid elit dan tetua sekte. Kecuali mereka yang dibutuhkan untuk menjaga gunung, semuanya akan ikut denganku dalam ekspedisi ini. Target dataran darah merah, markas besar Sekte Iblis Jiwa Segudang. Kita harus meruntuhkan benteng mereka sebelum pasukan utama Sekte Iblis meninggalkan markas mereka dan mencoba melancarkan serangan mendadak terhadap Sekte kita. Kita harus menyerang di mana mereka harus bertahan, membuat mereka tak berdaya mengurus kedua belah pihak, dan menggagalkan sepenuhnya konspirasi mereka. Aku akan mematuhi keputusan pemimpin sekte. Para tetua merespons dengan raungan menggelegar, suara mereka menggetarkan genteng. Semangat juang mereka yang menggebu-gebu dan energi pedang yang membumbung tinggi bercampur aduk, seolah-olah hendak menghancurkan kubah aula utama. Pedang tak tertandingi milik Sekte Pedang Suantian, yang telah lama tertidur namun ketajamannya tak pernah berkurang, akhirnya terhunus. Bila pedangnya mengarah langsung ke jantung Sekte Iblis 10.000 jiwa dataran darah merah. Pada saat ini, di tepi Crimson Blood Plain, pasukan Myriad Souls Demon Sect telah berkumpul, sebuah masa gelap. Dengan energi iblis berkumpul seperti awan, menutupi langit dan matahari. Sol Vin berdiri dengan gagah di garis depan formasi, hendak menyampaikan pidato mobilisasi pra-pertempuran sebelum memimpin pasukannya langsung ke pegunungan Ten Thousand Beasts untuk membalas kekalahan mereka sebelumnya. Akan tetapi, tepat saat dia merasa menang dan bersiap memulai jalan penaklukannya, seberkas cahaya iblis yang mengejutkan melesat ke arahnya dari belakang. Salah satu tetua sekte iblis yang tersisa bahkan tidak sempat membungkuk ketika suaranya bergetar saat dia berteriak, "Master Sekte!" Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sekte Pedang Suantian, Master Sekte Pedang Suantian, Ling Yunzi, secara pribadi telah memimpin sejumlah besar kultivator pedang elit untuk menyerang dataran darah merah tanpa peringatan. 3 benteng luar telah ditembus, dan pasukan pertahanan telah dibasmi habis-habisan. Kekuatan militer Sekte Pedang sedang berada di puncaknya, dan mereka langsung menuju markas sekte kita. Apa? Senyum sinis di wajah Hun Sa langsung membeku, digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Apa Ling Yunzi sudah gila? Beraninya dia menyerang sekte iblis 10.000 jiwaku. Masalah di saat kritis ini. Dia tidak dapat memahami apa yang telah merasuki Sekte Pedang Suantian hingga membuat mereka menimbulkan. Tanpa ia sadari bahwa Chen Ping telah dengan tegas menyalahkan dirinya atas serangan terencana terhadap gerbang gunung Sekte Pedang, serangan terkoordinasi dari dalam dan luar, dan buktinya tidak dapat disangkal. Karena kampung halamannya dicuri dan yayasannya terguncang, Hun Sa merasakan darah mengalir deras ke tenggorokannya, hampir saja memuntahkannya karena marah. Semua rencana, semua kemarahan, diganggu pada saat ini oleh tusukan tiba-tiba dari belakang. Untuk menyerang gerbarik 10.000 binatang. Saya khawatir sebelum kita sampai di sana, benteng kita akan dihancurkan oleh Sekte Pedang Suantian.
Pada saat itu, sekte setan 10.000 jiwa akan menjadi anjing terlantar, tidak punya tempat berpijak. Kembali bertahan. Semua pasukan, kembali bertahan. Segera, sekarang juga. Solvin praktis meraung saat memberi perintah. Wajahnya pucat pasi dan urat-urat di dahinya menonjol. Pertama, basmi orang-orang gila nekat dari sekte pedang Suantian itu. Lalu basmi semut-semut dari sekte 10.000 binatang itu. Mesin perang besar milik sekte iblis jiwa segudang, sebelum dapat diaktifkan sepenuhnya dan diarahkan ke pegunungan segudang binatang, terpaksa berbalik arah dengan cara yang sangat membuat frustrasi dan tergesa-gesa. Barisan belakang menjadi barisan depan, bergegas kembali untuk memperkuat markas mereka. Awan-awan iblis yang menjulang tinggi bergulung-gulung dan melonjak, membawa serta rasa kacau dan cemas, seakan-akan rencana mereka telah terganggu. Pertempuran besar ini, yang diatur oleh Chen Ping, meningkat ke titik puncaknya sejak awal. Di satu sisi ada sekte pedang Suantian, yang telah lama bersekongkol, melancarkan serangan yang dipicu amarah, dan energi pedangnya luar biasa ganasnya. Formasi pertempuran yang terdiri dari ribuan pembudidaya pedang menyerupai roda pedang raksasa yang terus berputar, dan kemanapun roda itu lewat, cahaya pedang tercurah seperti hujan deras. Energi pedang Xuanmen yang sangat yang dan kuat menebas dan memotong daratan, dengan cepat melelehkan dan memumikan energi iblis yang menyebar seperti salju di bawah matahari. Para kultivator pedang memiliki kemampuan bertarung individu yang luar biasa dan bekerja dalam harmoni yang sempurna. Saat mereka melepaskan teknik pedang mereka, udara dipenuhi dengan suara tajam pedang yang menembus langit. Di sisi lain ada sekte iblis jiwa segudang, yang buru-buru mundur untuk bertahan, dipenuhi amarah, dan memiliki seni iblis yang berbahaya dan kejam. Para pengikut sekte iblis mengaktifkan berbagai artefak sihir kotor, melepaskan roh-roh dan hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya, mengaum penuh dendam, membentuk awan iblis dan bayangan-bayangan mengerikan yang menutupi langit, berupaya melahap dan merusak cahaya pedang. Tabrakan energi iblis dan energi pedang menghasilkan suara gemuruh dan ledakan yang memekakkan telinga, dan badai energi menyapu ke segala arah, merobek tanah merah tua Crimson Blood Plains menjadi jurang tak berdasar. Pertarungan itu sangat sengit sejak awal. Murid-murid yang berpangkat rendah jatuh berjatuhan seperti rumput yang dipotong, darah mereka langsung mengotori tanah hingga menjadi merah, dan anggota tubuh serta badan yang terputus beterbangan kemana-mana. Para penatua dan diaken alam surgawi segera menemukan lawan mereka masing-masing dan mulai bertarung satu sama lain. Energi pedang mengoyak langit, api iblis berkobar, dan cahaya dari benturan senjata magis menerangi langit yang redup. Raungan, jeritan, ledakan, dan dentang logam bercampur menjadi satu, membentuk simfoni perang yang berdarah dan kejam. Seluruh Crimson Blood Plains tampaknya telah berubah menjadi penggiling daging raksasa, dengan kehidupan yang menghilang setiap saat. Pada saat ini, Chen Ping, dalang di balik pertempuran sengit ini, bersembunyi di tempat yang sangat terpencil di tepi medan perang. Ruang di sekelilingnya sedikit terdistorsi, membentuk penghalang visual dan sensorik sempurna yang sepenuhnya mengisolasi auranya, fluktuasi energi, dan bahkan kehadirannya. Lah bagaikan dewa yang transenden,
atau seorang penonton yang sangat acuh tak acuh, dengan tenang menghadap medan perang di bawah, tempat daging dan darah beterbangan dan energi melonjak. Ketika Chen Ping pertama kali melihat kedua pasukan bertabrakan bagaikan dua aliran air deras, melepaskan guncangan energi yang luar biasa, ekspresi keheranan yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Skalanya cukup besar. Benturan energi pedang dan energi iblis telah mencapai tingkat energi yang mendekati tingkat energi seorang abadi. Para kultivator di tingkat ke-10 alam surgawi memang memiliki keterampilan unik dalam penerapan kekuatan dan koordinasi formasi pertempuran. Saat pertempuran terus berlanjut, melihat murid-murid dari kedua belah pihak berjatuhan seperti rumput yang dipotong, darah mereka mengotori tanah, pandangan mata Chen Ping berangsur-angsur kembali tenang dan diam, bahkan membawa sedikit kesan acuh tak acuh. Perang, dimanapun bentuknya, pada dasarnya kejam dan buruk. Perebutan sumber daya, benturan ideologi, pengejaran kepentingan pribadi, pada akhirnya semua bermuara pada nyawa. Para biksu ini mungkin memiliki pendirian dan keyakinan yang berbeda, tetapi dalam menghadapi kematian, mereka tampak begitu setara dan tidak berarti. Ketika melihat seorang tetua dewa surgawi dari sekte pedang Suantian menggunakan pedang pemecah cahaya dan bayangan yang hebat untuk membunuh 3 diakon sekte iblis setingkat secara berturut-turut, sembari juga menderita serangan balik dari kekuatan iblis dan terluka parah serta batuk darah, tatapan Chen Ping terpaku sejenak. Ilmu pedangmu bagus, tapi kau terlalu fokus pada ketajaman, yang membuat pertahananmu agak lemah. Lagi pula, sepertinya kau punya beberapa luka lama yang belum sembuh saat kau mengalirkan kekuatan sihirmu. Tampaknya sekte pedang Suantian bukanlah entitas monolitik, mungkin ada beberapa masalah internal. Chen Ping sekarang seperti pemain catur yang mengamati bidak catur, menganalisis kekuatan dan kelemahan kedua sisi, dan mempersiapkan kemungkinan variabel di masa mendatang. Sementara itu, di sisi sekte iblis jiwa segudang, seorang tetua memanggil Panji jiwa segudang, yang memanggil puluhan ribu jiwa ganas, membentuk wilayah hantu yang menjebak sekelompok kultivator pedang untuk sementara waktu dan menjadikan mereka sasaran pembantaian jiwa yang kejam. Alis Chen Ping berkerut hampir tak terlihat. Pemumian jiwa dan perampasan roh bertentangan dengan tatanan alam. Metode semacam itu tentu pantas dihukum. Namun, jika dilihat dari hukum dan standar moral dunia ini, mungkinkah ini hanya norma untuk kultivasi iblis? Ekspresi Chen Ping sebagian besar tidak berubah. Sebagian besar menampilkan sikap seorang pengamat yang sangat tenang. Dia diam-diam menghitung konsumsi kedua belah pihak, menilai garis bawah para ahli alarm surgawi abadi itu, dan menyimpulkan kemungkinan perkembangan pertempuran. Biarkan mereka bertarung, semakin intens semakin baik, semakin lelah mereka, semakin baik. Hanya ketika kedua belah pihak terluka parah, atau salah satu pihak menang telak, sekte 10.000 binatang baru bisa mendapatkan kesempatan nyata untuk bernapas, atau bahkan menuai hasilnya. Chen Ping tersenyum dingin. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa hari, dan kedua belah pihak membayar harga yang sangat mahal. Jumlah tetua alam abadi surgawi yang gugur melebihi 10, dan murid-murid mereka juga banyak yang terbunuh atau terluka. Pada akhirnya,
Api peperangan tak pelak lagi menjalar ke area inti Crimson Blood Plains, pinggiran markas besar Myriad Souls Demon Sect. Di sini, dua petarung teratas, dua pemimpin sekte Hun Sa dan Ling Yunzi berhadapan di bawah pengawasan banyak orang. Alam abadi surgawi kelas 7 vs. Alam abadi surgawi kelas 7. Inilah pertarungan pamungkas yang akan menentukan hasil akhir pertempuran hebat ini. Energi iblis di sekitar Hun Sa melonjak dan bergejolak, akhirnya berubah menjadi ular hitam pekat yang sangat besar dengan 9 kepala yang ganas. Ular piton iblis itu meraung ke langit, gelombang suaranya menggetarkan kehampaan, tak membuka mulutnya untuk melahap energi spiritual langit dan bumi dalam radius puluhan mil, bahkan cahaya pun seakan tersedot ke dalamnya. Kekuatannya menggetarkan bumi. Sebaliknya Ling Yunzi memiliki ekspresi serius dan mengangkat niat pedangnya hingga batas maksimal, seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang dewa yang dapat membelah langit dan bumi. Aura pedang yang menyilaukan, seolah mampu menghancurkan semua rintangan di dunia, melesat ke angkasa. Niat pedangnya yang tak tertandingi tajam mengunci ular piton iblis berkepala 9, yang berdiri berdampingan dengan energi iblis yang dahsyat. Pertarungan antara keduanya langsung memanas. 9 kepala ular piton iblis itu bergerak serempak, kadang-kadang menyemburkan api iblis yang korosif, kadang-kadang mencabik dan melilit, dan kadang-kadang mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan jiwa. Energi pedang setinggi 10.000 kaki itu bagaikan bima sakti yang mengalir deras, kadang terbagi menjadi ribuan energi pedang bagaikan hujan, kadang mengembun menjadi satu titik hingga menembus titik-titik vital, dan kadang menyapu bersih ribuan pasukan untuk membersihkan atmosfer jahat. Ledakani ledakan, ledakan, ledakan. Setiap tabrakan bagaikan benturan bintang, melepaskan gelombang kejut energi yang menghancurkan. Pertarungan antara Hun Sa dan Ling Yunzi telah melampaui lingkup pertarungan para kultivator biasa, dan hampir merupakan bentrokan antara Dao dan hukum. Setiap auman ular berkepala 9 membangkitkan energi yin antara langit dan bumi. Kemanapun api iblis itu lewat, ruang terdistorsi, dan bumi berubah menjadi genangan lava yang mendidih. Ular piton iblis itu bukan tubuh energi murni, lah juga berisi kehendak ganas dari Solvin, yang dimurnikan dari jiwa-jiwa yang hidup tak terhitung jumlahnya. Setiap sisik tampaknya terbuat dari kebencian yang mengeras. Jika seorang kultivator celestial immortal biasa terlalu dekat, pikirannya mungkin akan terkorupsi oleh kebencian yang meluap-luap dan dikuasai oleh iblis. Aura pedang Ling Yunzi setinggi 10.000 kaki melambangkan ketajaman tertinggi dan kekuatan untuk menangkal kejahatan. Cahaya pedang bersinar terang, seperti matahari di langit, dan energi pedang yang sangat yang dan kuat tampaknya mampu memurnikan semua kotoran di dunia. La bertekad bulat, menyatu dengan pedangnya. Setiap tebasan, tusukan, dan tangkisan yang La lakukan mengandung esensi dari kitab suci pedang tertinggi sekte pedang Xuantian, kitab suci pedang Taishuan. Teknik pedang itu kuno dan hebat, namun terus berubah, selalu mampu menemukan titik lemah serangan ular di saat terakhir, menembus seluruh pertahanan dengan satu titik. Iblis jiwa, kau iblis tua, kau telah bertindak melawan akal sehat,
hari ini adalah hari kematianmu. Suara Ling Yunzi bagaikan suara pedang, bergema di angkasa. Energi pedang setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba menyusut, mengembun menjadi satu sinar yang panjangnya hanya 100 kaki, namun bahkan lebih padat. Cahaya pedang Qian, yang tadinya terbungkus, tiba-tiba bertambah cepat dan menusuk ke arah kepala terbesar di tengah ular piton iblis itu seolah-olah telah berteleportasi. Ling Yunzil, jangan sombong begitu, apa kau pikir kau pantas menghakimiku? Iblis jiwa meraung, dan kepala di tengah ular piton iblis itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, dan seberkas energi iblis, yang terkondensasi hingga ke titik tertinggi dan nyaris hitam pekat, meledak keluar, langsung bertabrakan dengan pelangi pedang Qian. Ledakan, tabrakan ini jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Cahaya yang menyilaukan itu langsung menelan segalanya, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar membentuk cincin, membuat para pengikut kedua sekte yang sedang bertarung di bawah terpental. Mereka yang sedikit lebih dekat langsung hancur menjadi debu dalam badai energi. Bahkan Chen Ping, yang berada jauh di dalam kehampaan, merasakan penghalang spasial di sekitarnya beriak hebat. Saat cahaya memudar, bayangan ular piton iblis berkepala 9 itu pun meredup, bahkan 2 kepalanya yang lebih kecil hancur total. Wujud asli Sol Fin pucat pasi, dengan darah iblis hitam menetes dari sudut mulutnya. Auranya kacau, dan energi iblis di sekitarnya berkelap-kelip seperti lilin yang tertiup angin. Di sisi lain, pelangi pedang biru yang diubah Ling Yunzi telah menghilang sepenuhnya, memperlihatkan sosoknya dengan tangan yang sedikit gemetar memegang pedang. Beberapa retakan halus muncul pada pedang panjang yang tampak kuno itu, dan bagian depan pakaiannya hancur, memperlihatkan baju sirah bagian dalam yang kusam. Setetes darah keemasan juga mengucur dari sudut mulutnya, dan napasnya cepat, yang dengan jelas menunjukkan bahwa La juga menderita luka dalam yang serius. Keduanya saling berhadapan di kejauhan, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan, kelelahan, dan sedikit ketakutan yang hampir tidak disembunyikan.